Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengar cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Santet Banaspati, petaka dendam yang tak terhenti. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang remaja berumur 16 tahun bernama Hani. Hidupnya ya biasa aja kayak anak desa pada umumnya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Bokapnya, Pak Samin, dan nyokapnya Bu Sarti, seorang petani sederhana yang kerja keras, tapi nggak pernah bikin masalah sama siapapun. Mereka sekeluarga yang adem ayem, tapi siapa sangka di balik kehidupan yang kelihatannya damai itu ada sesuatu yang kelam sedang mengintai. Semua mulai berubah pada suatu malam. Malam itu, Hani melihat dua orang tua yang pulang dari rumahnya dengan perasaan yang kayak marah gitu. Dan setelah mereka pergi, gak ada tanda-tanda aneh. Tapi entah kenapa udara pada malam itu terasa beda, lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak hilang, diganti kesunyian yang bikin bulu kuduk berdiri. Hani yang lagi duduk di depan rumah sambil mainin pisau kecil biasa buat masak-masak, ngerasa ada sesuatu yang ngawasin dari balik pepohonan di ujung ladang. Tapi waktu dia nengok gak ada siapa-siapa. Dia gak tahu malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang bakal ngerubah hidupnya selamanya. Sebuah rahasia gelap mulai merayap ke keluarganya, perlahan tapi pasti membawa teror yang gak akan pernah dia bayangin sebelumnya. Bokapnya, Pak Samin, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya dikira masuk angin biasa saja, tapi lama-kelamaan badannya semakin parah. Kulitnya jadi hitam kayak gosong. Tubuhnya kering kerontang, kayak orang yang gak makan berminggu-minggu. Parahnya lagi, dari tubuh Pak Samin keluar bau busuk yang bikin siapapun yang mendekat pengen muntah. Anehnya, meski kelihatan kayak mayat hidup, dia tidak meninggal juga. Belum selesai kepanikan itu, Bu Sarti ikutan juga kena. Suaranya tiba-tiba hilang, nggak bisa ngomong apa-apa, kayak orang yang gagu gitu. Yang lebih bikin merinding, matanya terus ngeluarin darah, tapi nggak ada luka sama sekali. Bayangin aja, tiap malam Hani terbangun dengan suara rangan bapaknya dan ibunya. Karena nggak tahan lagi ngelihat penderitaan bokap nyokapnya, Hani akhirnya nekat membawa mereka ke dukun kampung yang paling terkenal di desa itu. Namanya Mbah Kromo. Nama Mbah Kromo udah kayak legenda hidup. Konon, apapun masalahnya, dia selalu punya solusi. Tapi kali ini, Hani gak cuma butuh solusi, dia butuh keajaiban. Begitu sampai di rumah Mbah Kromo langsung mengajak mereka masuk ke bilik bambu kecil yang dipenuhi dengan bau dupa. Suasananya bikin merinding, dan di pojok ruangan ada semacam boneka jerami yang matanya ditusuk. Mbah Kromo kemudian membacai mereka mantra-mantra dengan suara pelan kayak berbisik sama sesuatu yang gak kasat mata. Tapi setelah beberapa menit, ekspresi wajah Mbah Kromo tiba-tiba berubah. Matanya yang tadinya kosong sekarang tajam banget. Dia berhenti melantunkan mantra dan dengan suara yang serak dia bilang, "Ini bukan sakit biasa, Neng." Hani langsung tegang. "Maksudnya Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ini santet cucak peruntus," jawab Mbah Kromo. Pelan tapi mantap. "Kiriman orang yang dendam berat sama keluarga kalian kayaknya." Hani cuma bisa ngelongo. Otaknya gak bisa mencerna santet cucak peruntus. Siapa yang tega ngelokin hal sekejam itu ke bokap nyokapnya?
Padahal bokap nyokapnya nggak pernah cari masalah kepada siapapun. Tapi sebelum dia sempat buka mulut, Mbah Kromo melanjutkan. Suaranya makin rendah, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Tapi saya bisa kasih tahu dari mana santet ini dikirim. Tapi kalau kamu nekat buat tahu, kamu harus siap. Ini bakal berbahaya dan mungkin jalan baliknya nggak ada. Sejak pulang dari rumah Mbah Kromo, keadaan bokap nyokapnya semakin nggak karuan. Pak Samin mulai sering ngigau tengah malam. Kadang dia teriak-teriak kayak lagi ribut sama orang. Suaranya keras, kayak marah banget. Tapi siapa yang dia omolin? Rumah itu cuman ada mereka bertiga di sana. Hani cuman bisa diam di pojok kamar, nahan takut sambil ngerasain keringat dingin yang ngucur di punggungnya. Nyokapnya, Ibu Sarti, lebih aneh lagi. Dia hanya duduk terpaku di pojokan ruangan. Nggak pernah ngomong sepatah kata pun. Matanya terus ngeluarin darah segar. Tapi dia nggak nangis, juga nggak ngeluh. Pandangannya kosong, cuma ngeliatin satu titik di dinding. Tapi tatapan itu bikin siapapun yang ngelihat rasanya kayak dicekik. Semua mencapai puncaknya pas malam Jumat Kliwon. Malam itu, suasana desa yang biasanya adem ayem tiba-tiba jadi kayak desa mati. Angin dingin datang dari hutan bambu di belakang rumahnya. Suaranya ngelinting kayak bisikan dari ribuan suara yang gak jelas. Hani ngerasa udara udah jadi berat, kayak ada sesuatu yang ngelilit dadanya. Pas malam makin larut, tiba-tiba Bu Sarti berdiri. Tubuhnya gemetar, mulutnya menganga lebar, kayak mau ngomong sesuatu yang penting banget. Tapi gak ada suara yang keluar. Yang ada cuma jeritan sunyi yang bikin dada Hani serasa mau meledak. Detik berikutnya, Bu Sarti terjatuh. Matanya masih melotot ke arah Hani, penuh ketakutan. Dan dia langsung meninggal begitu aja. Belum selesai trauma itu, 3 hari kemudian giliran Pak Samin. Tapi kematiannya jauh lebih gak masuk akal. Kulitnya tiba-tiba meleleh, kayak lilin yang dicairin gitu. Bau busuknya langsung memenuhi rumah, menyengat sampai bikin Hani hampir muntah. Tapi dia gak sanggup pergi, dia cuma bisa duduk di lantai gemetaran nangis dan nyaksiin bapaknya yang perlahan membusuk di depan matanya. Pemakaman bokap dan nyokapnya, Hani gak bisa ngapa-ngapain lagi selain duduk di depan rumah sendirian. Air matanya sudah kering, tapi rasa sakit di dadanya gak hilang-hilang. Campur aduk antara marah, sedih, dendam, semuanya numpuk jadi satu. Malam-malam terasa makin panjang. Tiap kali dia menutup mata, bayangan wajah bokap nyokapnya yang meninggal dengan cara mengerikan itu selalu muncul. Di tengah kesunyian itu, Hani tiba-tiba kepikiran omongan Mbah Kromo waktu itu. Aku bisa kasih tahu kamu dari mana santet ini dikirim. Kata-kata itu kayak terus-terusan terngiang di kepalanya, bikin dia gak bisa tenang. Siapa yang tega banget ngerenggut nyawa bokap-bokap gue kayak gitu? Hati Hani panas tapi sekaligus dingin karena takut sama jawaban yang bakal dia dapat. Seminggu setelah pemakaman, pas malam Sabtu yang sunyi, Hani akhirnya mutusin buat kembali ke rumah Mbah Kromo. Dia udah gak peduli sama rasa takut atau apapun. Dendamnya terlalu besar buat diabaikan. Sebelum pergi, dia cuma ngelirik foto keluarga yang udah mulai pudar di dinding rumah. Aku janji bakal cari tahu siapa yang bikin kalian kayak gitu, bisiknya sambil menggenggam erat liontin tua pemberian nyokapnya. Dengan langkah berat tapi penuh dengan tekad, Hani jalan menuju rumah Mbah Kromo. Malam itu terasa aneh. Angin dingin berhembus pelan, suara jangkrik mendadak hilang, dan jalan setapak menuju rumah Mbah Kromo terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi Hani gak berhenti. Dalam pikirannya cuma ada satu tujuan, cari tahu siapa yang mengirim santet ke keluarganya dan balas dendam.
Pas nyampe di rumah Mbah Kromo, Hani udah gak bisa nahan semuanya lagi. Begitu Mbah Kromo buka pintu, dia langsung curhat, ngeluarin semua rasa sakit, amarah, dan dendam yang udah lama dia pendam. Air matanya jatuh, tapi suaranya gemetar, penuh dengan emosi. "Mbah, tolong kasih tahu siapa yang bikin bokap sama nyokap saya kayak gitu." Suara Hani pecah, campuran antara marah dan putus asa. Mbah Kromo dengan sikap santainya malah duduk tenang di kursi bambu sambil ngelinting rokok. Dia nggak langsung jawab, cuman ngeliatin Hani dengan tatapan tajam yang bikin tengkuknya merinding. Setelah lama hening, akhirnya Mbah Kromo ngomong, "Nak, kalau aku kasih tahu asal santet itu, kamu mau apa?" Pertanyaan itu kayak tamparan keras buat Hani. Dia terdiam. Dada yang tadinya penuh amarah mendadak terasa kosong. Dia nggak tahu harus jawab apa. Mau balas dendam, tapi gimana caranya? Mau ngelaporin, tapi siapa yang bakal percaya sama hal beginian? Menurut Mbah, apa yang harus saya lakuin? Hani akhirnya bertanya dengan suara pelan, matanya penuh dengan kebingungan. Gimana caranya biar sakit hati, dendam, dan marah ini bisa saya lampiasin, Mbah? Mbah Kromo tersenyum tipis, tapi senyumnya lebih mirip orang yang tahu sesuatu yang Hani nggak tahu. "Hati-hati nak," katanya pelan sambil menatap jauh kegelapan malam di luar rumah. "Dan balas dendam nggak selalu bikin kamu merasa lebih baik, malah bisa bikin kamu kehilangan sesuatu yang lebih besar." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Hani berdiri. Apa maksud Mbah Kromo? Dan kenapa dia ngasih peringatan kayak gitu? Tapi jauh dari lubuk hati Hani tahu apapun jawabannya, malam ini kehidupannya gak akan pernah sama lagi. Mbah Kromo akhirnya buka suara, tapi caranya ngomong bikin bulu kuduk Hani. Dengan suara pelan tapi penuh wibawa, dia bilang, "Baiklah nak, aku akan kasih tahu kamu dari mana asal santet itu." Santet itu berasal dari sebuah bangunan di pinggiran desa. Bangunannya besar kayak istana, tapi isinya bukan manusia. Semua yang di dalamnya mereka itu setan. Mereka melakukan segala cara untuk bisa ngabulin nafsu dan keinginan busuk mereka. Hani ngerasa tenggorokannya kering. Dia mencoba mencerna kata-kata Mbah Kromo. Sebuah bangunan besar kayak istana di desa kecil kayak gini. Hani langsung kepikiran sesuatu. "Mbah, maksud Mbah itu rumah besar di pinggiran desa? Rumah Pak Arifin?" Suaranya sedikit bergetar. Mbah Kromo nggak langsung jawab, dia cuma senyum tipis. Senyum yang entah kenapa malah bikin suasana makin mencekam. "Silakan kamu lihat sendiri, nah," katanya santai, sambil matanya ngelirik ke arah luar, seolah ngasih isyarat kalau ini malam bakal panjang. Mendengar itu, Hani langsung bangkit. Amarah dan rasa penasarannya udah gak bisa ditahan. Tanpa basa-basi, dia pamit dan keluar dari rumah Mbah Kromo. Langkahnya berat tapi tekadnya bulat. Tujuannya udah jelas, rumah besar di pinggiran desa, rumah yang katanya dari segala sumber malapetaka ini. Angin malam berhembus dingin, nyanyian jangkrik di sepanjang jalan terdengar makin pelan, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang gak beres di ujung perjalanan Hani. Tapi Hani gak peduli, dia hanya ingin tahu satu hal, kebenaran. Apa yang sebenarnya ada di balik rumah besar itu. Hanya di rumah besar yang dimaksud oleh Mbak Kromo, Hani langsung ngeh. Itu rumah Pak Arifin, seorang saudagar kaya di desa itu. Memang terkenalnya murah hati karena sering bagi-bagi sembako sama warga. Tapi ada satu hal yang juga jadi omongan orang. Diam-diam gaya hidupnya yang suka poya-poya, pesta tiap minggu, dan beli barang-barang yang mewah dan aneh yang kadang bikin orang geleng-geleng kepala. Hani gak mau nuduh langsung, tapi instingnya bilang ada yang gak beres.
Apalagi waktu ngobrol sama beberapa warga, dia nemuin fakta yang mencengangkan. Ternyata dulu bokapnya Pak Samin pernah nolak tawaran Pak Arifin buat menjual sawah keluarganya. Penolakan itu bikin Pak Arifin rugi besar karena sawah Pak Samin itu merupakan kunci buat proyek besar yang bisa bikin ngasih Pak Arifin untung besar. Jadi rencananya di sana itu mau bikin perumahan dan sawah Pak Samin itu menjadi sasaran utama dari pengembang itu. Jadi ketika Pak Samin menolak untuk menjual sawahnya, pengembang pun langsung menolak rencana proyek perumahan di sana. Sehingga membuat Pak Arifin yang tadinya udah membeli sawah-sawah di sekitarnya itu merasa rugi besar. Setelah Hani tahu cerita itu, Hani ngerasa ada yang mulai nyambung. Apalagi setelah kematian bokap nyokapnya, dia beberapa kali dengar warga ngomongin Pak Arifin yang sempat ngelirik sawah keluarga mereka lagi. Rencana busuknya mulai kelihatan jelas, bikin Hani yang masih remaja menjual sawah itu. Anak kecil kayak Hani pasti bakal gampang goyah kalau tawarin duit puluhan juta. Siapa yang gak mau dong? Tapi Pak Arifin salah perhitungan. Hani ternyata bukan seorang gadis yang sembarangan. Dengan tekad bulat, Hani mulai menyelidiki. Malam-malam dia sering ngintai rumah Pak Arifin dari jauh. Awalnya gak ada apa-apa, tapi makin sering dia ke sana, makin banyak hal-hal yang gak beres terjadi. Kejanggalan-kejanggalan mulai Hani temukan. Suara-suara aneh sering terdengar di tengah malam. Kayak orang yang komat kamit baca mantra diselingi tawa wanita yang nyaring banget, tapi gak ada siapa-siapa. Pada suatu malam, keberanian Hani diuji habis-habisan. Dari balik pohon bambu, dia melihat Pak Arifin keluar dari rumahnya. Dia membawa sesajen dengan langkah pelan banget mengendap-endap. Hani mulai bisa merasakan sesuatu yang gak beres. Apalagi Pak Arifin menuju ke sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Sumur itu udah lama gak jadi perbincangan di desa, tapi gak ada yang berani ngomong tentang apa yang sebenarnya ada di sana. Semua orang cuma bisa membisu, seakan takut kalau bicara bakal terkena kutukan. Hani yang sudah penasaran banget ngintip lebih dekat. Dan malam itu matanya gak bisa percaya sama apa yang terjadi. Dari dalam sumur muncul sosok tinggi besar, hitam menyeramkan, kayak makhluk raksasa yang ngeluarin aura jahat. Pak Arifin dengan santainya meletakkan sesajen di depan sosok itu, sambil dia berbisik, kayak ngajak makhluk itu ngobrol. Hani merinding, hati berdebar kencang, tapi dia gak bisa mundur. Semuanya mulai nyata di kepalanya. Semua teka-teki yang selama ini gak jelas akhirnya punya jawaban. Dalam hati, Hani cuma bisa berbisik, "Arifin, ini ulah lo ya. Lo yang bikin bokap nyokap gue kayak gitu." Tekad Hani makin kuat. Dia gak bakal tinggal diam sampai kebenaran itu terbongkar. Dengan bantuan Mbah Kromo, Hani mulai menyelami ilmu santet cucak peruntus yang gelap dan penuh rahasia. Setiap malam dia melaksanakan ritual di kuburan tuanya, memanggil arwah mereka dengan doa yang perlahan-lahan menyusup ke dalam dirinya. Setiap kata yang terucap membuat Hani merasa ada yang berubah dalam dirinya. Awalnya cuman perasaan aneh, tapi lama-lama matanya mulai merah menyala kayak api. Kayak nyerap semua energi jahat yang ada di sekitarnya. Suara bisikan tak kasat mata mulai mengelilinginya. Makin lama makin keras. Dan yang paling menakutkan, Hani mulai melihat sosok makhluk tinggi besar, 2 tanduk hitam di kepalanya. Wajahnya serem banget, mata merah menyala, mulutnya penuh darah, dan gigi-gigi tajam kayak serigala yang siap menyerang. Cuma terasa lewat getaran tubuhnya. Tapi sekarang makin nyata, makin mengerikan. Hani jadi semakin kuat, tapi makin gelap juga. Semakin sulit untuk dikendalikan. Seakan Hani bukan lagi dirinya sendiri.
Pada malam Jumat Kliwon yang penuh dengan kengerian, Hani menyiapkan serangan pertamanya. Boneka jerami yang sudah dia buat sendiri itu kan di depan rumah Pak Arifin. Malam itu angin terasa lebih dingin dan suasana rumah yang biasanya ramai mendadak terasa penuh ketegangan. Dan teriakan keras terdengar di dalam rumah Pak Arifin. Suara yang begitu menakutkan sampai bikin bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Beberapa hari kemudian, orang menemukan Pak Arifin di dalam rumahnya dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya hitam mengeriput, seperti terbakar dan membusuk, dan darah mengalir deras dari matanya yang terbuka lebar. Tapi buat Hani itu gak cukup. Dendam yang membara dalam dirinya belum terpuaskan. Dengan mata merah seperti terbakar dan merah yang semakin tajam, dia melancarkan serangan berikutnya. Dan kali ini dia gak hanya menyasar Pak Arifin. Seluruh keluarga Pak Arifin jadi sasaran santetnya. Istri dan anak-anaknya yang masih remaja semuanya dia serang dengan ilmu yang semakin mengerikan itu. Seminggu setelah kematian Pak Arifin, rumah Pak Arifin jadi tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan mayat yang terkapar. Dengan kondisi yang sama persis kayak Pak Arifin, tubuh hitam membusuk, darah menetes dari mata, dan wajah mereka yang terdistorsi penuh rasa takut. Hani berdiri di balik bayangannya, melihat kehancuran yang dia ciptakan. Tapi yang dia rasakan bukan kebahagiaan. Dia cuma merasa ini belum selesai. Hani masih merasa hampa. Semua yang dia lakukan, semua kemarahan dan dendam yang sudah dia pelihara, enggak membuat hatinya tenang. Mbah Kromo muncul di hadapannya. Wajahnya penuh keprihatinan. Nak, dendammu sudah selesai, tapi jiwa mereka tetap terperangkap, kata Mbah Kromo pelan. Telah membuka pintu dunia lain, dan kini kau harus bertobat, nak. Hani cuma bisa menangis, merasakan sakit yang masih menyisakan dadanya. Kepergian orang tuanya masih seperti luka yang belum sembuh. Namun, tiba-tiba tubuhnya merasa panas. Panas yang gak wajar, kayak api yang membakar dari dalam. Hani panik, berlari mencari air, tapi panas itu gak hilang. Makin lama, tubuhnya semakin terasa seperti terbakar dan akhirnya dia terjatuh, teriak-teriak kesakitan. Mbah Kromo yang melihat kejadian itu langsung bergegas. Dia mencoba meredakan rasa panas itu dengan mantra-mantra yang selama ini dia hafal. Tapi justru dari mulut Hani keluar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mulut Hani menganga besar, gak bisa bentuk lagi. Dan dari dalam mulutnya keluar bola api besar. Nyalanya begitu terang, kayak dunia mau terbakar semua. Ini cuma bisa kejang-kejang. Tubuhnya gak bisa bergerak. Badannya seperti terbakar, seakan-akan hidupnya sendiri diseret ke dalam neraka. Kromo yang panik dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu, membaca-baca mantranya, mencoba menyentuh bola api itu. Tapi tiba-tiba bola api itu menghilang begitu saja, pergi entah kemana. Mbah Kromo cuma bisa berbisik, "Santet Banaspati." Tapi semua sudah terlambat. Hani dengan mulut gosong dan tubuhnya yang menghitam akhirnya melepaskan nyawanya, tergeletak di tanah dengan sisa-sisa panas yang menyisakan kehancuran. Terima kasih telah mendengarkan cerita Santet Banaspati, petaka dendam yang tak terhenti bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.